mulai ibadah, saya akan membacakan beberapa pokok-pokok warta jemaat. Kita akan bersama-sama mendukung bagi jemaat lansia, jemaat yang sakit atau dalam pemulihan. Dalam hal ini, Ibu Endang Parwestri, Saudara Kristono Irala, Ibu Kurniati Sairun, anak Jonathan Salim, Bapak Mas Yaman, Bapak Herman Tarigan, Ibu Yeni Christopher, Bapak Yuniarso, Ibu Epon Penturi. Juga pada hari ini kita mau dukung doa untuk longsor yang di Sumedang tadi malam. Salah satunya ada keluarga dari jemaat kita, yaitu saudara-saudara dari Bapak Joni Pasaribu. Kiranya Tuhan Yesus menolong mereka dan memberi jalan keluar bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga bersama-sama mengucap syukur dan mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kekasih kita atas kasih dan kemurahan Tuhan boleh berulang tahun. Komisi Pelayan Anak akan menyapa anak sekolah minggu secara online melalui Google Meet pada hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 16 sampai pukul 17. Kelas kecil dan juga kelas besar. Mohon kepada orang tua untuk mendampingi dan mengingatkan juga memfasilitasi anak-anak. Bapak Ibu, kita juga akan bersama-sama melakukan pelayanan pemberkatan nikah pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 10 atas nama Saudara Andre Januari Kristianto dengan Saudari Eva Ping Kristi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat dan simpatisan yang telah mendukung program Bulan Diakonia tahun 2020 sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar. Ucapan terima kasih kepada beberapa jemaat yang berpartisipasi dan sudah dengan rela hati dan dengan murah hati menjadi donatur dan menjadi pemberi hal-hal yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita. Bapak yang dikasih Tuhan, kami majelis juga masih memberikan kesempatan kepada jemaat untuk kebutuhan kita, pelayanan kita, dalam hal penambahan komputer, ya masih digalang juga untuk berdonasi untuk kebutuhan ibadah kita live streaming. Dan bersyukur dan berterima kasih juga sudah ada yang memberi 1 unit komputer dan tambahan unit kamera video syuting. Demikian pokok-pokok warta jemaat kiranya menjadi alat informasi di dalam kita bersekutu. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita untuk kita mulai ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 13 yang mengatakan kita masuk rumahnya.
Mari kita jalani ibadah di dalam keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan gereja ini, tema kebaktian minggu saat ini adalah bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Adapun nats pembimbing terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 4 yang demikian. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Diawali dengan saat teduh sebagai kesempatan bagi kita masing-masing untuk dapat mengaku dosa secara pribadi di dalam hati. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba. Kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami.
dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, bagaimanakah Allah memandang manusia yang berdosa kepadanya? Bagaimana pula Allah bersikap terhadap mereka yang menyesali dosanya? Saudara, melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, panggilan pertobatan diserukan demikian. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasar pada firman tadi, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya sebagai hambanya memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya, sebagaimana disaksikan dalam Efesus 4 ayat 22 sampai ayat 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Tuhan untuk pemberitaan firman pada saat ini. Ketika kami bersama-sama dipersatukan dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus ini, ya Tuhan, limpah syukur menggelora dalam hati kami. Karena ini sebagai bukti kasih dan perlindungan Tuhan nyata bagi kami. 10 hari sudah kami Tuhan izinkan melewati tahun 2021. Ini adalah karunia-Mu yang besar. Dan kami ingin Tuhan juga yang akan terus menyertai kami. Melalui persekutuan ini kami bersehati memberi diri membuka hati. Memohon kiranya Tuhan hadir menuntun kehidupan kami. Tuhan hadir berfirman kepada kami. Biarlah firman Tuhan akan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kepada kami hati yang tulus menerima firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu, kiranya Engkau berkenan menguduskan pikiran, bibir dan mulut serta ucapannya, sehingga apa yang nyata saat ini bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan termasuk kita yang ada di sini, hari ini diajak merenungkan sebuah pokok pikiran, yakni hidup yang baru dimulai dengan pertobatan sejati kepada Allah demi pengampunan dosa. Bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Untuk itu bagian Alkitab yang akan mendasari perenungan kita akan dibaca dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita memasuki hari yang ke-10 di tahun 2021. Artinya 10 hari sudah kita jalani tahun 2021. 10 hari hidup kita di tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu walaupun baru 10 hari, kita patut bersyukur dengannya. Betapa tidak, 10 hari ini adalah anugerah bagi kita. Kita tidak tahu hari-hari kehidupan kita. Mungkin kita merancang 365 hari di tahun 2021. Tapi saudara, hidup bukan dalam penguasaan kita. Apa yang sudah terjadi adalah anugerah Tuhan. Tadi malam kita mendengar ada pesawat jatuh. Saya berpikir dan berasumsi pasti yang menjadi penumpang pesawat itu tidak berpikir sedikit pun bahwa hari kemarin itu terakhir bagi mereka di tahun 2021. Mereka berangkat pasti dengan satu harapan dan sukacita. Di antara mereka mungkin ada yang pertama kali naik pesawat, membayangkan, waduh, ini adalah saat indah, pengalaman baru bagi saya. Selanjutnya, di antara mereka ada yang mau berkunjung kepada saudara-saudara. Mungkin saat itu juga merupakan saat yang indah. Saya akan tahun baruan dengan saudara-saudara yang akan dikunjungi. Ada juga yang mungkin sedang mudik karena pada tanggal 1 Januari atau sebelumnya Natal tidak bisa. Lalu libur sekarang dimanfaatkan untuk berkunjung. Maka mereka dengan harapan bisa berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan selama ini. Tapi apa yang menjadi pikiran, harapan, semuanya berakhir tanpa diduga. Saudara, itulah kehidupan.
Karena itu sekali lagi, memasuki tanggal 10, artinya 10 hari, ini adalah karunia yang terbesar. Dan kita masih akan memandang ke depan dengan suatu ketidakpastian. Saudara, namun walaupun masa depan belum pasti, kita sebagai orang beriman diajak untuk senantiasa berpikir positif. Ya. Hal baru apa yang kita harapkan untuk 355 hari ke depan di tahun 2021 ini? Saya yakin Anda semua punya harapan-harapan yang baik, punya keinginan-keinginan yang baik. Berbicara tentang harapan dan keinginan yang baik, kira-kira apa itu? Saudara, mungkin ada orang berorientasi pada pekerjaan, karir. Ya, mudah-mudahan di tahun 2021 selanjutnya pekerjaan saya semakin membaik, karir saya semakin meningkat. Ada pula yang berpikir soal materi. Mungkin di antara Anda ada yang berpikir, mudah-mudahan di tahun 2021 kekayaan saya bisa bertambah dari tahun sebelumnya. Itu semua tidak salah. Karir, pekerjaan, harta itu adalah baik. Itu sangat menolong dan membantu kehidupan kita. Tapi hal baru itukah yang merupakan terpenting bagi kehidupan kita? Saudara, hidup kita bukan hanya sebatas materi. Hidup kita bukan hanya hal-hal yang menyangkut duniawi. Lahiriah kita memang membutuhkan itu semua. Tapi jiwa dan rohani kita juga perlu dibaharui. Dan hari ini kita diajak untuk juga berjalan dalam harapan yang baru menyangkut masalah jiwa dan rohani kita. Sebagai warga gereja Kristen Pasundan, kita diajak hidup yang baru yang dimulai dengan pertobatan sejati kepada Allah demi pengampunan dosa. Saudara, mengapa ini menjadi penting? Hidup yang baru yang dimulai dengan pertobatan sejati kepada Allah demi pengampunan dosa. Karena bagi kita hidup baru itu bukan hanya saat ini untuk kehidupan di dunia ini semata. Tetapi saudara-saudara, kita menginginkan hal yang lebih berkualitas, kehidupan baru yang abadi, kehidupan baru yang kekal, yang memberi harapan jauh ke depan kehidupan kita bersama Allah. Dan bagaimana itu bisa kita pahami dan kita peroleh? Hari ini kita diajak untuk membaca Injil Markus pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat sampai yang ke-11. Saudara, sebenarnya Injil Markus menempatkan pasal yang pertama ini sebagai pembuka pemberitaannya tentang kabar kesukaan atau Injil. Injil yang dimaksud di sini bukan kitab, tapi isi atau pesan dari kitab itu, yaitu kabar kesukaan, keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus. Karena itulah di dalam pembukaan ini tadi didahului diberitakan, ada seorang yang bernama Yohanes. Siapa Yohanes? Ia adalah seorang yang sudah dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi terdahulu, kitab nabi besar yaitu Yesaya. Kalau kita membaca pasal 1 ayat 2 dan ketiga dikatakan,
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagi kamu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan Injil, yaitu Yesus yang akan datang itu. Dengan kata lain, Yohanes dipersiapkan untuk membawa umat memandang jauh ke depan, ke masa depan, kehidupan baru yang mau Allah anugerahkan. Bagi umat Allah, yaitu bangsa Israel, sudah sekian lama tradisi kenabian itu terputus. Nabi-nabi sudah tidak ada suaranya lagi. Lebih kurang 400 tahun dari sejak Maleaki, tidak ada nabi lagi yang menyuarakan kenabiannya. Dan sekarang Yohanes muncul, diutus oleh Allah untuk memberitakan suara kenabian yang memberitakan tentang masa depan yang baru yang mau diberikan Allah melalui kedatangan Yesus Kristus. Saudara, apa yang harus dilakukan oleh umat ketika memandang ke depan, menyongsong hidup baru yang mau Allah berikan? Tadi di ayat 4, Yohanes berseru-seru dengan mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Persiapan yang dimintakan oleh Yohanes kepada umat bukan tadi peningkatan-peningkatan dari segi lahiriah semata, tapi justru ia memberitakan pembaharuan dari sisi rohani. Pertama, bertobatlah. Dan yang kedua, saudara-saudara, baptislah. Jadi, pertobatan adalah yang pertama, baptis sebagai tanda dari pertobatan itu. Itulah yang harus dilakukan dan dinyatakan oleh umat. Mendengar apa yang diserukan Yohanes disebutkan dalam ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Umat merespon pertobatan itu dengan pengakuan dosa. Itulah yang saudara-saudara dinyatakan oleh umat pada zaman Yohanes Pembaptis sebagai mempersiapkan diri masa depan, menyambut kehidupan baru yang Allah janjikan. Kita sebagai umat Allah saat ini, saudara-saudara, bagaimana merespon masa depan kehidupan baru yang diinginkan? Saudara, kita semua sudah dibaptis. Tapi apakah baptisan yang kita terima itu sudah betul-betul merupakan satu tanda bahwa kita sudah siap memasuki janji Allah yang baru? Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, walaupun saat ini baptisan diberlakukan dalam kehidupan persekutuan kita, tapi acap kali baptisan itu lebih dipahami sebagai satu tanda bernilai seremonial untuk menghisapkan seseorang ke dalam persekutuan
menjadi anggota gereja misalnya. Itu memang tidak keliru juga. Tapi saudara belajar dari apa yang diberitakan Yohanes, baptisan sebagai tanda itu bukan hal yang esensi, bukan hal yang substansi. Tapi baptisan itu adalah sebagai tanda dari pertobatan. Jadi bertobat dulu baru ada baptisan. Dan apakah yang disebut pertobatan di sini? Saudara, pertobatan memiliki dua arti. Dari sisi manusiawi, pertobatan berarti penyesalan, pengakuan dosa. Orang menyadari dosa-dosa dan ingin balik kembali kepada kehidupan yang benar. Andar Ismail menggambarkan dengan satu gambaran yang sederhana. Bertobat atau berbalik itu tak ubahnya seperti katanya, kalau orang pergi dari rumah, setengah di perjalanan ingat, aduh dompet saya ketinggalan. Saudara, maka dia akan segera berhenti, lalu berbalik 180 derajat. Berbalik kembali ke rumah untuk mendapatkan dompetnya. Nah, pertobatan saudara-saudara ada kesadaran yang menimbulkan tindakan berbalik. Kesadaran bahwa hidup kita ini berdosa dan berbalik ke arah yang benar. Karena itu orang yang bertobat, saudara, tidak cukup dengan mengatakan saya tobat. Orang yang mengakui dosa tidak cukup dengan mengaku dosa secara verbal, tapi sesungguhnya yang dibutuhkan adalah sikap berbalik. Berbalik ke dalam kehidupan yang benar. Itu dari sisi manusia. Dan dari sisi Allah, saudara-saudara, tadi disebutkan bahwa pertobatan itu melahirkan pengampunan. Maka setelah itu dilakukanlah baptisan. Jadi di dalam baptisan itu saudara-saudara ada dua. Pertama, ada manusia yang bertobat, berbalik, mengakui dosa, dan kembali ke dalam jalan yang benar. Dan yang kedua, ada sikap Allah yang mengampuni kepada manusia yang berbalik. Saudara-saudara, karena itulah hari ini kita diingatkan sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Di tahun yang baru ini kita masih terus dituntut untuk terus membaharui diri. Bukan berarti baptisan kita itu tidak bermakna sebelumnya. Tapi saudara, untuk lebih menyempurnakan baptisan sebagai tanda pertobatan kita, maka kita diharuskan berbalik, bertobat. Inilah saudara-saudara yang dilakukan umat pada saat menerima pemberitaan dari Yohanes. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apa yang dikatakan oleh Yohanes digenapi pada saat Yesus datang sendiri. Tadi ketika Yohanes memberitakan itu, Yesus datang memberi diri dibaptis. Artinya di dalam baptisan itu, baptisan yang diterima oleh umat sudah sepenuhnya menerima legalitasnya dengan kehadiran Yesus di dalam baptisan itu. Dan kita sudah menerima baptisan dari Yesus sendiri. Yang dikatakan oleh Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, itulah yang diharapkan bagi kita di dalam rangka memikirkan
masa depan yang baru. Mari kita songsong 350 hari ke depan dengan harapan-harapan baik yang bersifat lahiriah. Anda berharap pekerjaan lebih baru, lebih baik. Anda berharap karir lebih baru, lebih baik. Tapi sekaligus juga kehidupan rohani kita juga harus lebih baru, lebih baik. Tahun baru jangan membuat kita kemudian kehilangan arah, tidak tahu dan tidak menentu. Memang situasi kondisi saat ini sepertinya tidak memberi gambaran yang jelas bagi kita. Pandemi karena Corona belum selesai, bencana kembali dinyatakan, ada pesawat jatuh dan sebagainya. Tanda-tanda kehidupan ekonomi juga masih belum membaik. Tetapi saudara-saudara, tidak berarti kita harus kemudian mengecilkan upaya kita untuk terus berharap akan pembaharuan. Kita diinginkan untuk terus bisa menemukan pembaharuan sejati. Saudara, dan di dalam Alkitab, untuk bisa memberi arti bagi kehidupan, Tuhan Yesus sendiri misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 memberikan satu pengajaran yang baik bagi kita. Kehidupan yang memberi harapan bagi umat akan sangat bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan diandaikan sebagai pokok anggur. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 15. Dan umat atau kita orang percaya adalah carang-carangnya. Untuk bisa carang-carang itu tetap hidup, carang-carang itu harus melekat kepada pokoknya. Bahkan tidak sampai hanya sebatas itu, saudara-saudara, tetapi di dalam Injil Yohanes 15 tadi dikatakan bahwa Tuhan juga berjanji. Kalau Anda membaca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tetap tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Selain melekat pada pokok, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita juga diharapkan tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman Tuhan artinya hidup sesuai dengan apa yang dikatakan dan diinginkan Tuhan sendiri. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, tadi Tuhan katakan mintalah, maka apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara-saudara, berangkat dari apa yang disaksikan di dalam Alkitab tadi, pesan dari pemberitaan hari ini bisa kita garis bawahi beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, Anda dan saya sebagai orang yang sudah dibaptis, baptisan harus menjadi tanda sekaligus mengingatkan kita bahwa kita telah terhisap dalam pengampunan yang disediakan Allah melalui anugerah pengorbanan Kristus di salib dan disyukuri melalui pertobatan kita. Yang kedua, saudara-saudara, pertobatan bukan hanya sekedar mengaku dosa kepada Allah, tetapi harus mengubah perilaku hidup dan menata hidup baru dalam tuntunan Allah. Yang ketiga, saudara, pertobatan bukan hanya bermuara pada perkataan atau verbal semata, tetapi juga perbuatan yang ditunjukkan dalam melakukan atau melakoni hidup yang Allah berikan.
Dan yang terakhir, yang keempat, mengajak untuk memulai hidup yang baru dalam pertobatan sejati. Hidup yang baru, pertobatan sejati adalah hidup yang ditandai, sekali lagi, dengan melekatnya diri kepada Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Mari saudara-saudara, samping usaha-usaha yang sedang Anda rancang, pikirkan untuk mencukupkan kehidupan lahiriah, apa yang Anda butuhkan untuk jiwa dan rohani Anda tidak boleh diabaikan. Bekerjalah sambil berdoa, berusahalah sambil menetapkan diri melekat pada Tuhan dan mematuhi firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
hujan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga akan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat akan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami, diucapkan bersama. Tantintinya kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami beroleh persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk terus melekat kepada Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk terus hidup di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menundukkan kami di dalam kuasa firman-Mu itu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh membaharui hidup kami, membawa kami akan pengenalan yang benar tentang Engkau. Firman Tuhan kiranya berkuasa, terus menyemangati, menyinari, membaharui kami. Sehingga manakala kami beranjak dari tempat ini, beranjak dari kebaktian ini, kembali ke dalam kehidupan semula, kami boleh membawa sukacita dari Tuhan. Hidup kami dibaharui di dalam keluarga, di dalam persekutuan, di dalam pekerjaan, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jangan biarkan kami pergi dengan kehampaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang hadir beribadah di rumah masing-masing. Kiranya dengan cara Tuhan sendiri, roh persekutuan senantiasa mengikat saudara-saudara kami dengan kami semua di sini. Kuasa Tuhan tetap mempersatukan kami. Pembaharuan hidup dari Tuhan nyata juga bagi mereka. Terlebih ya Tuhan, kami mendoakan untuk para orang tua usia lanjut, anak-anak yang karena protokol kesehatan mereka pun harus beribadah di rumah, beraktivitas di rumah, belajar di rumah. Kiranya dengan roh Tuhan sendiri, mereka diberi kesabaran, diberi sukacita yang dari Tuhan, sehingga pembaharuan dari Tuhan pun menjadi bagian hidup mereka. Terlebih kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, demikian pula di rumah sakit. Dalam kesesakan yang mereka rasakan, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan tetap memberi harapan. Kami menyerahkan Ibu Endang Parwestri, Ibu Kurniati Sairun, Bapak Mas Yaman, Bapak Herman Tarigan, Ibu Yeni Kristopel, Bapak Yuniarso, Ibu Epon Penturi, Bapak Sri Sunario, dan mungkin masih banyak saudara-saudara kami yang lain yang tidak tersebutkan namanya, namun dalam penderitaan karena penyakit. Ulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Jika Engkau berkenan, angkatlah segala rasa sakit dan penyakitnya. Kesembuhan kiranya Engkau anugerahkan.
berikan kesabaran di dalam menanti pemulihan daripada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang mengaruniakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa bagi keprihatinan dunia. Masa pandemi karena COVID-19, Tuhan masih terus menguasai, merasuki kehidupan manusia, mengancam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin, pemerintah negeri untuk diberi hikmat mencari solusi. Kami bersyukur pengadaan vaksin telah tersedia. Kiranya Tuhan menolong memberkati usaha pendistribusian. Lebih dari itu, biarlah cara Tuhan juga yang akan memberikan jalan penyelesaian terhadap pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja yang di dalam keadaan apapun harus terus menyatakan panggilan Tuhan, baik yang diwujudkan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kiranya oleh Tuhan tetap diberi semangat, diberi kekuatan dan harapan, menyatakan dan melaksanakan panggilan-Mu itu. Kami menyerahkan GKP Jemaat Cimahi, di mana kami menjadi bagiannya. Kiranya oleh Tuhan senantiasa diberkati, mampu terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang secara khusus terpanggil di dalamnya, majelis jemaat, pengawas perbendaraan, komisi-komisi, pengurus wilayah, tim ibadah, dan panitia-panitia yang ada. Dalam segala sendi pelayanan yang dipercayakan, kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi, memampukan. Kekayaan talenta daripada-Mu sungguh akan memampukan anak-anak-Mu ini berkarya. Jadikan mereka semua menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak kelas kecil, nanti sore pukul 16 sampai 17, dan anak kelas besar pukul 17 sampai 18, melalui kegiatan Sapa Ceria. Kiranya oleh Tuhan diberkati, agar dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang berencana untuk melangsungkan pernikahan, Saudara Andre Januar Kristianto dengan Saudari Eva Pingkristi. Biarlah dalam segala persiapan akan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anggota diakonia jemaat-Mu GKP Cimahi, di dalam segala keterbatasan yang ada. Oleh Tuhan kiranya selalu diberi kekuatan, diberi pengharapan, bahkan pembaharuan hidup di tahun 2021, sehingga mereka boleh sungguh merasakan kebesaran kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan program-program majelis jemaat, baik untuk pengadaan sarana ataupun melaksanakan perencanaan tahun 2021. Hikmat Tuhan kiranya menolong sehingga semuanya dapat termenuhi dengan baik. Pada saat ini kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya mereka yang berulang tahun di antara tanggal 10 sampai 16 Januari. Anak Jansen Tri DG Siregar, anak Jonathan Yunianto Tampu Bolon, Bapak Januarta Marudut Siregar, Bapak Riki Arbet,
anak Ananda Serapim De Sitepu, Bapak Peter Talahatu, Ibu Yuke Siane Kalensun, Ibu Arisandi Susilowati, anak Janwa Reja Waryu Diantoro, Ibu Rasmaida Megawati. Biarlah dengan bertambah usia mereka semakin merasakan dan melihat karya-karya besar Tuhan dalam hidupnya. Dan kami percaya dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada mereka, ada rancangan-Mu yang lebih besar bagi mereka. Kiranya Engkau semakin memuliakan diri mereka. Akhirnya ya Tuhan, ingin kami bawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga menyempurnakan doa sebagaimana yang diajarkannya dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita angkat pujian komitmen kita. Setialah kepada Tuhan-Mu. Saudara-saudara, nyatakanlah pertobatan kita menyongsong ke apa yang diinginkannya sendiri. Biasa melekat kepada pokoknya, agar Anda berbuah. Jadilah orang yang senantiasa melekat dalam firman, dan firman menetap di dalam diri, serta menyatakan firman di dalam kehidupan. Dan kini pergilah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.